saya Dwi Nugroho dengan NIM 09030582327090. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Radio Trunking sebagai Transmisi Data Komunikasi DMR pada PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Adapun rumusan masalah. Pertama, bagaimana sistem radio link dapat digunakan untuk menghubungkan site-site komunikasi di lingkungan industri seperti Pertamina. 2. Apa saja perangkat utama yang digunakan dalam jaringan radio link dan bagaimana fungsinya dalam sistem komunikasi. 3. Bagaimana konfigurasi topologi dan alur komunikasi radio link dari pusat hingga ke perangkat lapangan. Batasan masalah. Pertama, pembahasan difokuskan pada sistem radio link berbasis IP dan microwave yang digunakan untuk menghubungkan antar site dalam jaringan komunikasi industri. 2. Tidak membahas detail konfigurasi perangkat secara teknis mendalam seperti parameter frekuensi, modulasi, atau bandwidth. 3. Perangkat yang dibahas meliputi switch, CHU, antena microwave, tower, dan digital mobile radio. Baik, di sini ada topologi fisik. Topologi ini dapat dipahami dan mengidentifikasikan set pusat, yaitu Prabu Muli, yang menjadi pengendalian utama jaringan. Dari titik ini, komunikasi tersebar ke berbagai set lain yang melalui koneksi frekuensi radio dan microwave, yang ditunjukkan pada garis berwarna dan arah sudut. Setiap tower merah hijau ini berfungsi sebagai relay komunikasi. Sementara perangkat pendukung seperti MCP, NMS, dan Flex mengatur pengelolaan jaringan, informasi arah, frekuensi, dan ikon perangkat memudahkan analisis struktur dan alur komunikasi dalam sistem. Sistem radio trunking pada PT Pertamina Hulu Rokan. Sistem ini berarsitektur seperti bintang, di mana seluruh set komunikasi seperti merbabu, pendopo, benuang, hingga belimbing terhubung langsung ke central controller di Prabu Muli. Setiap set memiliki kapasitas saluran masing-masing, misalnya Prabu 8 CH, pendopo 6 CH, sementara yang lainnya rata-rata 4 CH. Central Control dilengkapi dengan MSO, switch, dan NMS sebagai pusat pengelolaan dan pemantauan jaringan. Dengan koneksi langsung ke pusat, sistem ini memungkinkan komunikasi yang terintegrasi dan tersentralisasi di berbagai wilayah operasi. Masuk ke perangkat pertama, yaitu tracking server. Tracking server sebagai pusat kontrol server seluruh komunikasi untuk mengelola ID pengguna, grup komunikasi otoritas, serta pengalokasian kanal komunikasi, dan juga secara otomatis mengalokasikan kanal komunikasi yang tersedia agar komunikasi antar pengguna dapat berlangsung secara efisien tanpa terintervensi kanal. Perangkat kedua, Network Management System, NMS. Network ini digunakan oleh operator untuk memantau status perangkat di seluruh jaringan, mengelola konfigurasi, serta mendeteksi gangguan secara real-time. Perangkat ketiga yaitu switch. Switch mendistribusikan data di dalam set itu sendiri. Switch juga mendukung koneksi simultan antara banyak perangkat, yang sangat penting untuk menjaga kestabilan jaringan operasional. Perangkat keempat yaitu IP atau radio link, digunakan untuk menghubungkan antar set dalam sistem komunikasi trunking. IP link lebih stabil dan cocok untuk infrastruktur permanen seperti kantor pusat, sementara radio link lebih fleksibel dan efisien untuk medan luas dan sulit dijangkau oleh kabel, seperti area operasional migas. CHU atau kanal. Alat ini memperkuat sinyal radio agar komunikasi bisa menjangkau area yang lebih luas dan sulit dijangkau langsung. Dengan menggunakan CHU, kualitas komunikasi tetap terjaga meskipun jarak pengguna cukup jauh atau area yang sulit. Antena microwave dan tower bekerja sama sebagai komponen penting dalam sistem radio trunking. Antena berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dan data. Sementara tower berperan sebagai struktur penopang untuk menghubungkan antar set ke set yang lain. Antena berada di posisi strategis yang tinggi dan bebas hambatan. DMR, Digital Mobile Radio, terdapat 3 perangkat, yaitu yang pertama HT, Talkie Digital, alat komunikasi suara 2 arah yang menggunakan pengantara gelombang radio implementasi digunakan secara per orang. Kedua, radio mobile, radio 2 arah yang menggunakan pengantar gelombang yang dipasang di kendaraan operasional. Perangkat ketiga, radio desktop. Radio desktop merupakan perangkat komunikasi 2 arah yang digunakan di lingkungan migas untuk mendukung komunikasi tetap antara petugas, baik di ruang kontrol, pos keamanan, maupun kontrol lapangan. Baik, cara kerja dari perangkat tersebut
bekerja secara terpusat, di mana trunking server mengatur secara keseluruhan mulai dari komunikasi berdasarkan ID, grup, kanal, data dikirim melalui IP menggunakan switch menuju site, kemudian memancarkan sinyal ke area sekitar melalui antena microwave yang dipasang di tower. Kemudian HT digital dapat menerima sinyal tersebut dan pengguna dapat berkomunikasi. Dan saat pengguna berbicara, suara dikirim kembali melalui repeater untuk diteruskan ke pengguna lain. Semua secara otomatis dan efisien tanpa pengaturan manual kanal. Baik, kesimpulan pada presentasi ini yaitu radio trunking merupakan solusi komunikasi nirkabel yang efektif dalam menghubungkan lokasi ke lokasi terpencil di lingkungan industri seperti Pertamina, terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel. Sistem ini memanfaatkan gelombangan radio atau microwave sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat komunikasi seperti repeater, switch, dan server trunking. Dengan dukungan perangkat seperti antena, tower, dan jaringan IP, radio trunking mampu menyediakan jaringan komunikasi yang stabil, real-time, dan efisien antar site. Penerapan radio trunking juga memungkinkan sistem komunikasi digital trunking berjalan optimal dengan jangkauan yang lebih luas tanpa harus tergantung pada infrastruktur kabel yang mahal dan sulit dipasang di medan lapangan. Baik, itulah presentasi hasil dari penelitian saya. Terima kasih.